strategi bauran pemasaran atau marketing mix, yang mana pada materi ini kita akan membahas 3 materi pokok, yaitu pengertian dari bauran pemasaran serta komponen dan tahapan dari strategi bauran pemasaran. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu mengenai pengertian dari strategi pemasaran. Di sini saya menampilkan 3 pengertian dari para ahli, yaitu yang pertama menurut Kotler dan Armstrong, marketing mix adalah perangkat alat pemasaran taktis yang dapat dikendalikan, seperti produk, harga, distribusi, dan promosi yang dipadukan oleh perusahaan untuk menghasilkan respon yang diinginkan dalam target pasar. Yang kedua, menurut Bukhtari Alma, marketing mix adalah strategi mencampurkan kegiatan-kegiatan marketing agar dicari kombinasi maksimal sehingga mendatangkan hasil yang paling memuaskan. Yang ketiga, menurut Zeyham dan Biner, marketing mix adalah elemen-elemen organisasi perusahaan yang dapat dikontrol oleh perusahaan dalam melakukan komunikasi dengan tamu dan untuk memuaskan tamu. Dari ketiga pengertian di atas dapat kita simpulkan bahwa bauran pemasaran adalah salah satu strategi pemasaran yang menggabungkan elemen-elemen di dalam marketing mix itu sendiri yang dilakukan secara terpadu agar dapat mempengaruhi respon pasar sasaran. Selanjutnya mengenai tujuan dari bauran pemasaran atau marketing mix. Yang pertama yaitu periklanan atau advertising. Periklanan yakni salah satu kegiatan yang paling penting dalam marketing mix. Tujuan utama dari periklanan yaitu untuk memberikan informasi tentang produk, yaitu barang atau jasa yang kita produksi kepada target pasar untuk meningkatkan penjualan. Yang kedua itu promosi penjualan atau sales promotion, suatu kumpulan berbagai alat insentif yang dirancang untuk mendorong pembelian barang dan jasa yang kita produksi. Kegiatan inti dari sales promotion ini berjangka pendek dan tidak dilakukan secara berulang. Tujuan dari sales promotion ini yaitu untuk mendapatkan peningkatan penjualan. Kegiatan ini bisa dilakukan dengan cara pemberian diskon, pengadaan kontes, pemberian kupon, dan sampel produk. Yang ketiga yaitu pemasaran langsung atau direct marketing. Direct marketing merupakan sebuah sistem pemasaran interaktif yang menggunakan satu atau lebih media iklan untuk menghasilkan tanggapan atau transaksi yang dapat diukur pada suatu lokasi. Tujuan direct marketing adalah untuk mengkomunikasikan produk atau jasa secara langsung kepada konsumen atau dianggap target market potensial. Materi selanjutnya mengenai komponen dan tahapan dalam strategi bauran pemasaran. Sebenarnya marketing mix ini terdiri dari 4 komponen, yaitu produk, price, promotion, dan place atau biasa disingkat dengan 4P. Namun seiring dengan perkembangan zaman, strategi 4P telah berkembang menjadi 7P dengan tambahan yaitu komponen people, process, physical evidence atau packaging. Komponen yang pertama yaitu produk adalah semua kegiatan dari kinerja layanan yang menciptakan nilai bagi pelanggan. Dalam menciptakan produk ini, perusahaan harus menganalisis apa kebutuhan dari konsumen itu sendiri dan sudah mengetahui target pasar yang akan dituju. Dengan begitu, maka produk yang diciptakan oleh perusahaan tadi dapat diterima baik dan dapat menjadi solusi atas kebutuhan yang dibutuhkan oleh konsumen. Komponen yang kedua adalah place, adalah keputusan manajemen yang mengenai kapan, di mana, dan bagaimana menyajikan layanan yang baik kepada pelanggan. Komponen ini penting bagi suatu perusahaan karena ini merupakan dasar bagi perusahaan untuk menentukan kapan waktu memproduksi produk, bagaimana memproduksi produk, dan di mana produk akan diproduksi. Selanjutnya komponen yang ketiga yaitu promotion,
adalah semua kegiatan komunikasi dan perancangan insentif untuk membangun persepsi pelanggan yang dikehendaki perusahaan atas layanan spesifik yang perusahaan berikan. Promosi ini dapat diciptakan oleh perusahaan dalam berbagai bentuk, misalnya promosi pemberian diskon, pemberian sampel produk, atau promosi-promosi lain yang dapat menarik minat dari konsumen. Selanjutnya, komponen yang keempat yaitu price adalah pengeluaran uang, waktu, dan usaha yang pelanggan korbankan dalam membeli dan mengkonsumsi produk dan layanan yang perusahaan tawarkan atau perusahaan sajikan. Dalam menganalisis harga ini, sebaiknya perusahaan tidak memberikan harga yang terlalu tinggi terhadap produk yang ditawarkan, karena konsumen akan berpikir terlalu lama apakah jika produk yang kita tawarkan terlalu mahal. Maka dari itu, perusahaan hendaknya memberikan harga yang sesuai dengan kualitas dari produk yang ditawarkan. Komponen yang kelima adalah proses, yaitu suatu metode pengoperasian atau serangkaian tindakan yang diperlukan untuk menyajikan produk dan layanan yang baik kepada pelanggan. Proses ini meliputi bagaimana proses mendapatkan bahan baku, bagaimana proses untuk memproduksi barang, dan bagaimana proses mendistribusikan barang kepada pelanggan. Komponen yang keenam adalah people, yaitu pelanggan dan karyawan yang terlibat dalam kegiatan memproduksi barang atau produk dan layanan atau berbentuk jasa. Orang-orang yang terlibat dalam memproduksi ataupun yang mengkonsumsi barang tersebut harus dianalisis oleh perusahaan, karena itu merupakan strategi yang dapat digunakan perusahaan untuk meningkatkan penjualan dari produk yang ditawarkan. Komponen yang ketujuh adalah physical evidence atau packaging, adalah perangkat-perangkat yang diperlukan dalam menyajikan secara nyata kualitas produk dan layanan. Komponen yang packaging ini merupakan bagaimana bentuk nyata dari produk yang kita tawarkan, yang bisa dilihat dan dirasakan oleh konsumen. Packaging ini sangat mempengaruhi keputusan pembelian yang dilakukan oleh konsumen, karena konsumen akan melihat bagaimana bentuk atau bagaimana kondisi dari produk yang ditawarkan oleh perusahaan. Jika produk yang ditawarkan dirasa sesuai dengan yang diinginkan oleh konsumen, maka konsumen akan dengan mudah untuk melakukan pembelian atas produk tersebut. Dengan telah dipaparkannya materi mengenai strategi bauran pemasaran tadi, dapat saya simpulkan bahwa marketing mix adalah salah satu kegiatan yang penting dilakukan oleh setiap perusahaan. Strategi bauran adalah salah satu langkah penting dalam strategi suatu perusahaan. Manajer perusahaan hendaknya dapat memanfaatkan strategi ini untuk menyesuaikan penawaran produk, yang mana strategi ini terdiri dari 7 komponen atau 7 unsur pokok, yaitu ada produk, price, place, promotion, people, proses, dan physical evidence atau packaging. Baiklah, mungkin dengan dibacakannya kesimpulan atas materi yang telah saya paparkan hari ini, maka berakhir pula lah penjelasan saya mengenai materi bauran pemasaran atau marketing mix ini. Saya harap materi ini dapat diterima dengan baik dan dapat dipahami dengan mudah, dan semoga media yang saya gunakan ini dapat menunjang dalam proses pembelajaran kali ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.